Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberi perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain: lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Terdapat penilaian berkelanjutan. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas aktif. Contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal, sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide. Serta guru memberikan beragam pilihan, di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Contoh kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru yang lebih cenderung memaksakan kehendaknya sendiri kepada murid. Guru tidak memahami minat dan keinginan murid. Kebutuhan belajar murid tidak semuanya terpenuhi, karena ketika proses pembelajaran menggunakan satu cara yang menurut guru anggap paling baik, disitulah guru memaksakan kehendaknya kepada murid. Sehingga guru tidak memberikan beragam kegiatan dan beragam pilihan kepada murid. Terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya, yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid, maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara, misalnya, menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual untuk murid, misalnya daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan bervariasi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Misalnya, berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana murid dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap orang merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan murid berkolaborasi. Kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut, diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita akan mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Guru harus tetap dapat bersikap positif. Untuk tetap dapat bersikap positif, meskipun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dengan cara terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan kita, dengan membentuk learning community, komunitas belajar. Yang kedua, saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. Yang ketiga, menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. Yang keempat, terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru, visi guru, serta budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Dan sesuai pula dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru sebagai penggerak dalam pembelajaran adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu visi guru sebagai pemimpin pembelajar, penggerak pembelajar adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya yang positif harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah tentang pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan pembelajaran paradigma baru dalam implementasi kurikulum merdeka. Mari kita sebagai guru penggerak, guru yang merupakan pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia maju, mandiri, berdaulat, bermartabat untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Salam sekolah bergerak, maju bergerak demi kemajuan sekolah kita, guru kita, masa depan murid kita. Terima kasih.